Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran di video ini. Selawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, ananda Ustaz semuanya yang Ustaz sayangi dan Ustaz banggakan, sebelum kita melanjutkan pembelajaran di video ini, izinkan Ustaz untuk memberikan motivasi untuk kita semua dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Iqra'u al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Yang artinya yaitu bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang kepada kita pada hari kiamat nanti sebagai penolong, sebagai syafaat untuk pembacanya. Dan ada juga hadis dari Nabi Muhammad SAW untuk memotivasi kita untuk belajar, yaitu afdalu al-ibadah ummati qiraatul Quran, yang artinya yaitu sebaik-baiknya ibadah untuk umatku, kata Nabi Muhammad SAW, yaitu membaca Al-Quran. Nah, kali ini Ustadz akan memberikan motivasi untuk kita semuanya agar selalu membaca Al-Quran dan selalu semangat untuk belajar. Tapi jangan lupa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ananda Ustadz semuanya yang dibanggakan dan juga disayangi, sekarang kita marilah melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya, dan sekarang kita memasuki pembelajaran yang baru, yaitu tentang Al-Quran dan kitab Al-Injil. Ananda Ustaz semuanya harus mengerti apa itu Al-Quran. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama kali pada malam 17 Ramadan saat beliau berumur 40 tahun. Saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berkhulwat atau menyendiri di Gua Hiro namanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyepi dari perilaku jahiliyah masyarakat Mekah saat itu. Masyarakat Mekah saat itu gemar mabuk-mabukan, mencuri, merampok, dan menyembah berhala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhulwat di Gua Hira dengan memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar masyarakat Mekah diberi petunjuk. Al-Quran merupakan firman Allah yang berfungsi sebagai petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Berlaku sepanjang masa dan tidak terbatas pada suatu bangsa atau negara. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam hanya berlaku untuk kaum Yahudi dan hanya pada masa itu saja. Demikian juga dengan kitab Zabur dan Injil. Ananda Ustaz semuanya, Al-Quran disebut juga ya sebagai kitab suci, karena sampai sekarang Al-Quran menjadi satu-satunya kitab yang masih asli, suci dari campur tangan manusia. Al-Quran masih terjamin keasliannya, tidak ada seorang pun yang mampu memalsukan. Al-Quran dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tercantum dalam surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi,
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran, ananda semuanya harus mengetahui. Menurut bahasa berarti bacaan ya. Al-Quran menurut istilah berarti firman Allah Azza wa Jalla yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi akhir zaman. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada kitab suci setelah Al-Quran. Baik, ananda ustaz semuanya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyendiri beberapa hari di Gua Hira, Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuknya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa petunjuk itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah melalui malaikat Jibril di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur, yaitu kota Mekah. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Peristiwa turunnya wahyu pertama itu disebut dengan nuzulul Quran. Adapun hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Azza wa Jalla mengandung hikmah yang begitu banyak. Di antara hikmah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, meyakini bahwa hanya Allah yang pantas disembah. Yang kedua, memahami bahwa Islam adalah agama yang benar. Yang ketiga, selalu ingin mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar. Yang keempat, meyakini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kitab suci terakhir yang harus dijadikan pedoman hidup umat. Yang kelima, memahami bahwa kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala memberi pesan yang akan mengajak manusia pada keselamatan di dunia maupun di akhirat. Yang terakhir yaitu yang ke-6, mempercayai dan meyakini kitab-kitab Allah Azza wa Jalla yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya. Nabi Musa alaihi salam, ananda harus mengetahui ya, merupakan nabi terakhir dari Bani Israel. Beliau diutus untuk Bani Israel. Bani Israel merupakan kaum yang paling sulit untuk diajak menuju kebaikan. Oleh karena itu, Nabi Isa alaihi salam dibekali Allah kitab Injil. Adapun kitab Injil merupakan penyempurna kitab Taurat. Kitab Injil juga berfungsi untuk meluruskan praktik-praktik ibadah yang telah diselewengkan oleh Bani Israel. Apa contohnya? Hari Sabtu yang biasanya dipergunakan untuk beribadah telah mereka selewengkan menjadi hari untuk berpesta pora dan hari memuaskan hawa nafsu mereka masing-masing. Baik, sekarang kita memasuki kitab Injil. Diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi salam dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat 46 yang berbunyi,
wa qaffayna ala atharihim bi'isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul injila fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin, yang artinya yaitu kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Adapun kedatangan Nabi Isa alaihi salam tidak disambut baik oleh kaumnya, terutama para pemimpin Bani Israel. Para pemimpin Bani Israel merasa terancam kedudukannya di hadapan masyarakat. Mereka khawatir kehilangan kewibawaan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, para pemimpin Bani Israel bersama para pengikutnya berusaha untuk menghasut rakyat dan melakukan tuduhan yang tidak baik terhadap Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam dikatakan sebagai perusak ajaran agama yang telah dianut mereka selama ini. Akan tetapi, dengan sikap kasih dan sayangnya, Nabi Isa alaihi salam tetap bersabar menghadapi umatnya dan terus menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ananda Ustaz semuanya, kita sudah usai mempelajari tentang kitab Al-Quran dan Injil. Nah, sebelum Ustaz tutup, Ustaz akan memberikan antum dan antuna tugas. Soal yang pertama yaitu jelaskan yang dimaksud dengan Al-Quran dan dalilnya. Dan yang soal yang kedua, jelaskan yang dimaksud dengan kitab Injil dan begitu juga dalilnya. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.